Hidup itu kadang nggak jelas ya. Kamu kadang-kadang A, kamu mengimpikan A, terkadang yang jadi malah B. Kamu pengen B, terkadang yang terjadi malah C gitu. Di era modern gini harus serba dapat memahami dirimu sendiri. Harus membuat internal pada dirimu, bagaimana internalmu kuat. Karena godaan itu sangat-sangat banyak. Iya, yang sanggup memahami dirimu ya dirimu sendiri, bukan orang lain yang sanggup memahami dirimu. Kayak faktisitas ambigu gitu ya, kayak seperti lagu itu. Aku nggak terlalu percaya lagu diciptakan mungkin lebih dari 5 tahun, 8 tahun, 9 tahun lalu juga nggak relevan dengan kehidupan sekarang. Iya gini, kayak lagu ada kayak janji-janji gitu ya, ya nggak relevan bro. Aku memahami diri, ada faktisitas, ada jarak juga ya. Nah terus kalau ada faktisitas, ada jarak, gimana cara menikmati hidup? Itu pertanyaan besarku. Yang pertama adalah hargailah momen kecil. Nah, momen kecil apapun itu kau hargai. Kamu nggak bisa seperti langsung ujuk-ujuk atau seperti langsung tiba-tiba mendapat momen besar itu. Kamu sadar lah, kamu manusia, kamu juga terbatas lah ya. Iya, jangan menunggu kaya dulu baru kau mengapresiasi dirimu dengan benar. Nggak usah menunggu kaya dulu. Momen kecil yang kamu temui dalam hidupmu itu ya, kau representasi ulang, kau tekuni, kau syukuri, atau kau hargai gitu. Aku juga memahami diriku begitu. Walah ternyata hidup itu gini, kerja, istirahat, bangun, kerja, istirahat, bangun, uang habis, kerja, istirahat, bangun, uang habis. Ya terus begitu gitu, siklusnya terus begitu. Kalau kau kerja sekarang buat masa depan menikah, terus menikah kau punya anak, terus ya begitu terus ya. Anakmu juga bekerja demi masa depan, menikah, dia menikah terus punya anak, terus iya anakmu juga bekerja demi masa depan, menikah dan punya anak. Itu terus begitu, terus diulang yang begitu gitu cara. Iya ini. Aku terkadang sama hidupku sendiri itu kayak seperti kayak apa ya, ada jarak kayak muak gitu, tapi aku nggak terlalu aku pikirkan atau aku tanggapi muak gitu. Iya, seperti aku juga sekarang nggak percaya seperti tahayul gitu ya. Angka biarlah angka ya angka, nggak usah mempengaruhi kita ya. Huruf biarkan huruf ya, huruf juga huruf, nggak usah kau representasi atau gimana gitu, atau kau terlalu hanyut gitu. Aku sadar juga diriku itu terlalu hanyut, sangat terlalu hanyut. Kalau seketika kamu muter lagu atau melihat apa itu, terlalu hanyut di situ. Aku harus membangun sistem fondasi. Internal diriku yang kuatnya. Harus ini. Di zaman yang serba cepat ini ya. Kalau aku telah juga ya. Kalau aku mempertanyakan hidupku dari dulu, kok gini ya. Itu sebenarnya itu malah membuat diriku terpuruk gitu ya. Kok
nggak berubah, nggak gini gitu ya. Aku juga nggak mau begitu ya. Iya, kalau aku mas suicide itu gampang. 200 meter ke utara dari rumahku ada kendaraan cepat ya. Aku paham di situ juga beres kan hidupmu, tapi nggak gitu bro. Itu sama saja kalau kau suicide, itu pengecut bro. Pengecut gak bisa menghadapi dirimu ya. Ya nggak usah terlalu kau ribetkan lah dirimu lah. Iya. Yang kau perlu pahami adalah gimana cara membuat dirimu bahagia itu. Hanya sesaat dengan modal yang kamu punya. Iya, aku juga bersyukur. Tuhan menciptakan aku sebagai laki-laki gitu. Karena apa? Coba kalau aku cewek, aku pasti nggak bisa ngerokok terus terbatas gitu ya. Ya nggak bisa aku seperti punya kenangan pulang malam gitu ya. Terkadang ya, bukan terkadang lagi, sering sih, bukan hanya saya, juga orang lain juga begitu. Itu kayak sharing tentang apa, overthinking atau apa gitu ya. Aku mempelajari diriku. Hal apapun, teori apapun yang diberikan oleh orang lain, pembacaan apapun, tutur kata atau motivasi apapun itu nggak bisa merubah internalku, sangat nggak bisa. Itu hanya intuisi mereka, itu hanya perkataan mereka bro. Dan mereka pun juga begitu. Mereka memotivasi belum tentu mereka juga menjalani seperti kata apa yang motivasi tadi. Ya, jadi mana keribetan kecil atau hal yang gak signifikan itu gak usah terlalu kau tanggapi. Bersyukur untuk hari ini ya gitu. Kau begini juga dibentuk, diciptakan dari kau dulu pernah sekolah TK gitu ya. Aku juga sadar, TK aku itu sangat nakal gitu. Aku pernah melempar orang gitu pakai batu mungkin ya. Terus aku nggak minta maaf, iya itu ya. Tapi itu pengalaman yang lucu buatku. Tapi ya dia kakak kelasku dan ya aku baik-baik saja sama dia ya. TK gitu ya, dibentuk itu. Kalau aku apresiasi dari kecilku ya, kayak tentang kesedihan itu. Aku ingat dulu sewaktu wisuda gitu. Kakakku wisuda, kakak Udin itu, aku pernah minta mainan gak diturutin sampai nangis gitu. Tapi aku nggak menyerah di situ bro. Kalau aku dulu berhenti di situ, aku mungkin umurku masih 7 tahun, berhenti 7 tahun nggak bisa menikmati apa-apa. Iya, aku pernah dulu nganter bapakku kerja gitu ya, subuh gitu ya, pakai sepeda ontel itu, pakai sepeda gayung gitu ya. Momen-momen yang luar biasa bro. Ya. Tapi aku nggak menyerah di situ, meski aku pernah dibuat tangis, pernah menangis, pernah terluka, nggak menyerah di situ. Aku SD lah, katakanlah SD. Aku juga pernah dulu ya, kayak diludahi temanku gitu. Diludahi temanku terus iya, aku seragamku ganti, aku pulang. Terus kalau aku bertindak seperti hal konyol atau aku menyakiti dia, pasti aku sudah berhenti di SD bro. Menyakiti dia dengan kekerasan ya aku mungkin sudah berhenti di SD ya gitu ya. Tapi aku nggak begitu bro. Aku memahami diriku, biarkan dia mungkin juga bergurau atau iseng gitu ya. Namanya juga anak SD ya, pasti ada guraunya, ada apa-apanya juga belum mikir dia. SD kelas itu mungkin kelas 2 SD,
kelas 3 gitu. Aku kelas 3 SD pernah suatu saat itu ya, iya, ke tetangga desa ada acara turnamen sepak bola lah ya, ada acara turnamen sepak bola. Terus kakak kelasku atau teman-temanku yang ikut itu, dia tuh kakinya dipakai balsem, jadi sebelum dia tanding itu dia apa ini, dia tuh kewalahan, kepanasan dulu kakinya itu ya. Jadi dia nggak kuat kok kakinya dipakai balsem. Itu menurutku itu juga momen-momen yang luar biasa ya. Tapi itu pun nggak berhenti di situ kan. Iya kan. Iya, aku ambil sisi positif dan kenangan yang baiknya aja. Kelas 4 SD gitu, aku juga pernah dulu ada pengalaman itu ya, dikejar orang gitu. Iya, kejar orang gitu sama temanku. Iya, tapi aku nggak nekat seperti aku harus balas dia, enggak. Iya, ya aku lewati aja. Kita salah ya, kita minta maaf lah kalau salah ya. Aku pernah sempat pindah SD gitu, aku ngatang. Iya, bentar. Aku ngata-ngatain kakak kelasku gitu ya, nih ya. Iya, seperti ya. Kakinya dia pincang gitu, aku kata-katain dia. Iya. Tapi dia gak berbuat nekat atau tidak berbuat seperti melanggar hukum, enggak dia. Karena apa? Karena aku minta maaf. Kita juga iseng kan, namanya anak kecil, apalagi SD kita. Iya gitu, kita bilang begitu gitu. Aku juga kelas 5 SD gitu, aku pacaran sama kakak kelasku. Suatu saat itu aku pernah seperti, sebelum aku pulang itu ya, tapi pernah, ntar kita SMS-an ya, ntar kita teleponan ya, iya gitu ya. Kayak ada kebanggaan tersendiri gitu kalau diceritakan di masa kini gitu ya. Kelas 6 SD aku halal bihalal gitu ke SD sebelah gitu ya. Ya, minta doa supaya mungkin dulu USBN atau ujian apa gitu ya, mau naik ke SMP gitu ya. Aku juga punya teman gitu, namanya Billy itu dia itu kayak nggak mau kalah, tapi aku tanpa dia mungkin aku nggak sanggup masuk SMP negeri. Dia ngasih contekan ke aku gitu ya, dia ngasih jawaban. Iya, dia juga baik, dia juga temanku TK banyak. Sama Billy itu aja ada kenangan tersendiri, sama Andre, Danang gitu ya, Agung, Pras itu, semua juga ada di situ ya. Teman-temanku ini ya, kelas 6 SD aku juga punya pengalaman. Dulu itu ada loh channel di TV, masih dunia lain, di dunia lain itu aku pernah begadang itu sama Dimas. Iya, Dimas saudaraku yang dari Surabaya gitu. Iya, aku masih belum kenal HP Android, itu belum kenal HP Android atau apa, laptop atau apa itu. Aku masih HP jadul, cuma bisa ngirim pesan gitu, dikasih dia nomor temannya dia gitu. Ya, itu bahagianya minta ampun momen-momen dulu itu dibandingkan momen sekarang yang serba canggih. Ya, nonton TV di masih dunia lain, terus begadang bersama gitu. Ya, terus kalau pagi jalan-jalan ke kota gitu ya. Iya, intinya kayak ada Sabtu malam Minggu, kita Minggu paginya itu, Sabtunya itu kita begadang, Minggunya itu kita jalan-jalan ke kota, sepak bola atau apa. Aku juga punya pengalaman itu dulu itu sama temanku yang namanya Yoga gitu. Dia itu sangat-sangat ngata-ngatain aku ketika aku ngaji gitu, kayak nyebut-nyebut nama nenekku yang sudah nggak ada gitu. Iya, dia nyebutnya keras banget kalau ngaji gitu, tapi
Tapi aku sadar oh dia juga bergurau, namanya juga masih kecil kan, dia spontan aja kalau apa-apa ya. Terus aku punya pengalaman sama dia gitu, malam-malam aku lapar gitu, terus dulu belum kenal apa-apa, sedatif belum pernah. Terus aku pulang ya, semenjak aku pulang iya ngambil nasi, terus kita nggak tahu, mungkin aku kayak rame gitu sama ibuku gitu ya, mungkin aku terlalu berisik atau apa gitu. Ini momen SD. Pernah juga sepak bola gitu, sepak bola ya di lapangan yang besar gitu, di lapangan yang seperti nggak terawat, karena soalnya tuh terkadang dipakai sebagai pasar malam, tapi ya bahagia lah intinya gitu, meskipun di lapangannya nggak kerawat ya, dikasih ceramah gitu ya. Iya aku juga ya sama temanku itu ya, tekan Anggi itu mempunyai dampak besar pada diriku. Dia masih meninggalkan dua hal yang selama ini masih kubawa, tapi aku mengontrol itu. Perlahan pasti aku akan putar sendiri hal-hal itu ya. Pernah suatu ketika gitu, jariku itu terjerat rantai gitu, dan iya terus dijahit gitu. Aku juga punya momen aku nggak berani pulang. Iya, orang tuaku pasti puskesmas, dia bawa sandal gitu, kayak kamu ini nakal banget. Iya, malam-malam bukannya tidur malah bikin perkara gitu. Iya, ini momen lucu lah, momen langkah yang nggak bisa dilupakan, meskipun ya kita berkorban seperti harus nahan sakit gitu ya. Sama Dimas juga pakai sepeda ponik, sepeda gayung gitu. Dulu pernah kayak beli teh rencengan gitu, teh hisri rencengan yang ada dulu, ada hadiah seperti tato gitu, tato sepak bola itu, tato air mungkin ya, tato temporari sepak bola itu dulu gitu. Punya pengalaman begitu ini. Itu momen-momen yang indah diceritakan kalau sekarang, untuk sekarang. Iya, aku SD juga begitu. Aku SD tuh sudah kayak tampil beda tuh, atau kayak apa ya, mendewasai gitu ya. Aku seperti body sepedaku body semua gitu, lampunya apa-apanya, setirnya aku bengkokkan apa-apanya. Terus futsal gitu, ya ada momen tersendiri gitu, futsal gitu, bahagia gitu. Futsal dapat kayak kupon gratis, dikumpulkan sampai 10 futsal, terus dapat gratis sejam gitu buat futsalnya lagi. Iya, dulu di kamarku juga ada kayak seperti hewan tingginya itu, kayak apa ya, nggak tahu aku, kalau orang Jawa nyebutnya tinggi gitu. Hewan apa juga nggak tahu aku ya. Ya tahu hewannya tapi nggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia itu. Iya, itu namanya tinggi. Aku juga iya zaman SD dulu ya, tinggi. Iya, kayak tidur itu kayak apa ya, kalau pas tidur itu kayak digigit nyamuk gitu rasanya, tingginya itu ya. Nah, aku SD gitu ya, ada acara kakak-kakak gitu, aku iya dulu pernah itu di 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 apa itu, di madrasahnya mereka, di pondoknya mereka, kita tidur gitu ya. Iya gitu ya, dilayani, apa, dihormati gitu ya, senang gitu. Terus paginya dikasih makan gitu ya. Ya terus ada juga ya jaranan itu juga kayak wah gitu ya. Ya intinya banyak momen kenangan di SD.
jaranan. Iya, terus aku rindu sama kakak-kakakku yang namanya kayak Kak Umar, Kak siapa lagi gitu ya. Iya, dia bisa salto gitu. Pas aku ada acara gitu di sini gitu ya. Dia salto gitu. Bisa gitu, hebat ya gitu ya. Ya, ini tuh momen-momen yang ya Kak Umar, Kak Fauzan, entah siapa lagi gitu. Momen-momen yang indah diceritakan untuk saat ini. Banyak momen SD aku ya kayak renang gitu, renang bawa bekal dari rumah mie sama apa ini nasi, rasanya enak banget ya di kolam renang itu. Kayak istimewa gitu, bawa bekal mie sama nasi. Dulu masih belum kenal rokok dulu ya. Iya. Pernah suatu ketika ya renang sama Fandi gitu, sama kakaknya, sama teman SD Andre Tanang itu ya, ya sama Dimas gitu, pernah gitu ya. Ya aku juga pernah gitu, SD ditraktir keluarganya Dimas itu soto di pasar gitu ya, aku berterima kasih, momen yang gak pernah terlupakan. Iya. Ya itu momen-momen indah. Kau ingat momen-momen itu aja kamu membuatmu bersyukur. Tapi kalau momen-momen itu kau ceritakan sama orang lain ya, dia nggak mengapresiasi mungkin. Karena nggak terlalu penting. Semua orang itu menganggap dirinya penting. Makanya aku menceritakan ini buat diriku sendiri ya, buat mengingat kenangan indah. Indah. Iya ada. Aku juga dulu pernah SD mungkin ya, kelas 5 atau 6 gitu. Jaranan aku, iya, aku bersiul di sini. Kalau ada jaranan, kalau ada yang bersiul, dia itu seperti dikejar. Iya, aku dikejar sampai rumahnya. Iya, sampai rumah nenekku itu, terus aku kunci pintunya ya. Iya, terus iya, pilok sepedaku juga dulu ku pilok gitu ya. Ku pilok, dikasih pilok sama bapakku warna kuning, aku masih ingat itu ya. Dulu juga ya, ya intinya SD lah, SD mungkin mau beranjak ke SMP gitu ya. Iya, atau SD gitu, aku punya teman yang Mas Syahrul itu dia. Iya, aku pernah suatu ketika gitu ya, ya PMI kan bersama. Nah, punya kenangan banyak sekali sama PMI mungkin waktu SD gitu. Kita beli Bicola, dulu ada Bicola 3 liter ya, mungkin 15.000 harganya. Kita minum bareng gitu, rasanya enak banget gitu, menikmati kebersamaan dulu itu. Iya. Itu adalah hal yang gak pernah terlupakan ya. Ya, terus dikasih lagu lah, dulu belum ada Android, kasih lagu sama kakakku itu, bukan kakak sih, saudara jauh itu, lagu di Bluetooth, pakai Bluetooth. Itu juga ya momen-momen yang tak terlupakan gitu ya, momen-momen yang indah dan bahagia. Aku menghargai momen-momen seperti itu.